إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا بها من عذاب يوم عظيم يوم لا ظل إلا ظله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وترحم على نبينا وهدينا الشفيع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعواتهم ومن سار بهديهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usini wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وعد بالسيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pertama saya mengajak diri dan jamaah mari senantiasa meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hakikatnya semua yang kita miliki, pencapaian, keberhasilan dan apapun yang mampu kita lakukan, melangkahkan kaki, menggerakkan tangan, mengucapkan kata dan kalimat, semua itu adalah anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan yang diminta atas seluruh nikmat tersebut hendaknya kita bersyukur kepadanya. Semoga ma'asyiral muslimin kehadiran kita memenuhi undangan Allah yang mulia dalam melaksanakan ibadah Jumat yang paling mulia di hari yang paling mulia Sayyidul Ayyam hari Jumat di tempat yang paling mulia Masjid Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, wajib bagi diri ini untuk mengingatkan diri dan jamaah agar senantiasa menjaga, terus memelihara dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Kita sudah lewat dari bulan Muharram. Yang kalau kita ingat bulan Muharram berarti ingat tahun baru Islam. Begitu ingat tahun baru Islam, maka senantiasa kita mengingat apa yang telah ditetapkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an agar umat manusia, wabil khusus kaum muslimin memiliki kalender sendiri yang terhitung dengan angka dan itu adalah yang pertama di dunia. Loh Ustaz, Masehi bagaimana? Masehi itu 1000 tahun sesudah Amirul Mukminin menetapkan kalender tahun secara angka. Nah, bukan hanya itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang menjadi penting untuk kita ambil pelajaran dan hikmah juga adalah momentum apa yang ditetapkan oleh Amirul Mukminin untuk memulai tahun tersebut. Dan pada waktu itu berdasarkan musyawarah dengan para sahabat, Amirul Mukminin Khattab radhiyallahu anhu kemudian menetapkan peristiwa dan momentum yang dipakai untuk awal menghitung tahun Hijriah atau tahun Islam itu adalah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini kita pastinya memahami bahwa hijrah merupakan momentum yang luar biasa istimewa sehingga dipilih oleh Amirul Mukminin untuk menjadi permulaan dari tahun Hijriah. Sehingga para ulama menyebutnya bahwa hijrah adalah nuqtatut tahawul, titik tolak atau tonggak perubahan umat sehingga umat manusia mendapatkan peradaban terbaik yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni peradaban Islam. Jamaah Jumat rahimakumullah. Karenanya pada kesempatan kali ini di samping kita memahami luar biasa mulia dan strategisnya
hijrah bagi kaum muslimin dan tentu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah tetapkan di banyak ayat Al-Qur'an dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangatlah penting untuk kemudian kita memahami what's next. Apa kemudian yang harus kita lakukan setelah kita memahami bahwa hijrah itu nuqtatut tahawul, titik tonggak perubahan dari umat manusia, peradaban umat manusia. Pada kesempatan kali ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan mengkaji bagaimana Rasulullah SAW memberikan teladan kepada kita. Apa yang beliau lakukan, strategi penting apa yang beliau lakukan setelah hijrah. Jamaah sekalian rahimakumullah, semoga waktunya nutut, kita akan membahas 3 atau 4 strategi yang dilakukan Nabi SAW pasca hijrah ke Madinah. Yang pertama, jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah begitu kemudian masuk ke Madinah, menginjakkan kaki beliau kemudian yang pertama kali dilakukan membangun masjid. Jamaah sekalian rahimakumullah, banyak hikmah dan ibrah yang kita bisa ambil dari pelajaran contoh langsung dari Nabi, strategi utama dari Nabi untuk membangun peradaban umat manusia yang gilang gemilang, peradaban yang berperadaban, yang benar-benar peradaban termulia di dunia, yang akan menjadi peradaban terbesar sampai akhir zaman. Beliau memulainya yang menarik bukan dengan membangun istana dan sebagainya, tetapi beliau memulai dengan membangun masjid. Di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setidaknya banyak hikmah dan beberapa yang kita bisa ambil dan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, Rasul ingin menegaskan kepada kita bahwa dan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, manusia ini berhasil misinya dalam kehidupan di dunia ketika didasari dan pondasinya adalah dengan pondasi iman yang kuat, iman yang benar, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang paling penting bagi kehidupan seorang muslim ini, ma'asyiral muslimin, bagi seorang manusia ketika dia memiliki iman yang benar dan iman itu tetap tertancap di dalam kolbunya sampai akhir hayat, saat dipanggil Allah dia menghadap kepada Allah dengan membawa imannya. Yang demikian inilah orang yang benar-benar berhasil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling penting. Orang boleh kehilangan pekerjaan, boleh kehilangan harta, boleh kehilangan keluarga dan sebagainya, tetapi kalau dia sadar dengan paham, dengan pemahaman yang benar, maka dia tidak boleh selalu bersungguh-sungguh dan memantapkan diri jangan sampai kemudian kehilangan yang namanya iman. Ini yang pertama jamaah sekalian rahimakumullah, pelajaran dari Rasulullah. Pertama kali yang beliau bangun begitu masuk Madinah adalah masjid. Yang kedua, pelajaran berharga dari Rasulullah membangun masjid ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengingatkan senantiasa kepada kita bahwa misi diciptakannya kita hidup di dunia itu untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika kita ingat yang dibangun pertama kali oleh Rasul itu masjid, maka sesungguhnya mengingatkan kepada kita bahwa kita ini benar-benar melaksanakan misi hidup dengan benar ketika apa? Seluruh aktivitas dalam kehidupannya harus bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang sifatnya mahdhah, yang langsung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan pastinya itu yang juga mulia dan utama. Ibadah-ibadah salatnya, ibadah baca Al-Qur'annya, ibadah zikir dan berdoanya, dan ibadah-ibadah mahdhah yang lainnya. Maka yang demikian ini harus senantiasa menjadi prioritas dalam hidupnya. Apalagi seorang muslim yang memahami time management yang baik, maka kehidupan kesehariannya itu, pilar-pilar kehidupannya itu berdasarkan 5 waktu dari sholatnya. Sehingga apa yang harus dilakukan ba'da isya sampai subuh, maka dia segera ba'da isya segera istirahat dan kemudian bangun malam untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan sholat tahajud dan qiyamul lail dan amal-amal ibadah yang lainnya. Dilanjutkan dengan sholat subuh. Pilar yang kedua, bagaimana yang harus dilakukan ba'da subuh sampai zuhur. Itu pun seorang muslim mukmin yang memahami
bahwa yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah itu masjid, menegaskan kepada kita bahwa seluruh kehidupan kita haruslah bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau membangun masjid, ma'asyiral muslimin, beliau kemudian ta'akhi, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Ini juga luar biasa banyak pelajaran dan ibrah yang bisa kita ambil dari aktivitas dan strategi yang kedua dari dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Salah satu yang paling penting dari amal kedua, strategi yang kedua Nabi ini adalah bahwa beliau mengajarkan kepada kita, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bangunan peradaban Islam yang dibangun Nabi ini dimulai pondasi dasarnya dengan iman, dan yang kedua adalah ukhuwah. Kalau kemudian masyarakat, bangsa dan kemanusiaan yang dibangun ini berlandaskan iman dan ukhuwah, maka inilah peradaban yang akan berdiri dengan kokoh, yang bisa sampai dengan sekarang lebih dari 1 milenium, lebih dari 1000 tahun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, peradaban umat manusia yang dimulai dari Nabi membangun masjid, mempersaudarakan muhajirin dan ansar, ini sampai di akhir zaman nanti bahkan benar-benar bisa memberikan pelajaran dan peradaban terbaik bagi umat manusia. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama mengingatkan bahwa yang namanya ukhuwah itu adalah saudara kandung iman. Sehingga iman dan ukhuwah itu adalah dua sisi dari satu mata uang yang sama. Kalau salah satunya cacat, satu mata uang, kalau di sisi yang satu ini buram atau mungkin hilang angkanya, boleh jadi dia tidak bisa laku. Pun demikian ma'asyiral muslimin, sebagaimana iman dan ukhuwah itu adalah dua sisi dari satu mata uang. Kalau iman kemudian hilang atau berkurang, maka tentu kualitas ukhuwah ini tidak ada yang namanya ukhuwah tanpa iman. Pun demikian, ketika kemudian ukhuwah seseorang itu hilang, boleh jadi keimanannya tidak sempurna atau bahkan naudzubillah bisa jadi hilang. Sehingga Rasulullah menegaskan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sampai seseorang itu mencintai saudara muslimnya, saudara mukminnya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Inilah ma'asyiral muslimin strategi yang kedua yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan strategi yang ketiga dan keempat kita bahas secara ringkas. Yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau paham benar bahwa di Madinah itu ada orang-orang Yahudi. Di Madinah ada orang-orang musyrik asli Madinah. Di Madinah ada orang-orang beriman asli Madinah yang kemudian disebut dengan orang-orang Ansar. Di Madinah juga ada orang-orang Muslim dari Mekah yang kemudian disebut dengan Muhajirin. Sehingga secara struktur kebangsaan di Madinah itu sifatnya adalah bineka, berbineka masyarakat Madinah itu. Karenanya kesadaran dan pemahaman yang baik Nabi kepada konstruksi komunitas masyarakat Madinah yang ada, maka beliau kemudian mendeklarasikan yang namanya Al-Mitsaqul Madinah Al-Munawwarah. Beliau mendeklarasikan piagam Madinah. Dan para ahli sejarah menyebut bahwa piagam Madinah yang dideklarasikan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah tata kelola kenegaraan termodern yang ada pada waktu itu, kemudian terimplementasi dengan sangat baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, maka kalau kita membaca sejarah para founding fathers kita, para bapak, para ulama-ulama pendiri bangsa kita, nampaknya beliau sangat faham dengan sangat baik dan mengambil pelajaran yang sangat berharga dari apa yang dideklarasikan oleh Nabi yang disebut dengan Al-Mitsaqul Madinah Al-Munawwarah ini. Piagam Madinah, dan ini menginspirasi para ulama, para founding fathers, hingga kemudian mereka menetapkan di antaranya ketetapannya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pondasi dari kehidupan kebangsaan kita, bangsa negara Indonesia ini. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, inilah
mulia dan indahnya Islam yang akhirnya siapapun orang, baik dia muslim, mukmin maupun kafir, kalau ada di bawah sistem Islam yang baik, yang benar, yang konsekuen dengan ajaran-ajaran Islamnya, maka yang muslim akan berbahagia di bawah nilai-nilai Islam itu dengan keislamannya. Yang kafir pun, orang-orang kafir pun, dia akan merasa senang dan bahagia dengan sistem Islam yang diterapkan di mereka dengan kekafirannya. Walaupun tentunya nanti di akhirat mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi di dunia mereka merasakan rahmah Islam, merasakan kebahagiaan dan kasih sayang Islam kepada orang-orang kafir itu. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, dan yang terakhir adalah yang keempat yang dilakukan Nabi, strategi beliau adalah membangun pasar. Rasulullah membangun pasar ingin memberikan pelajaran berharga kepada kita bahwa sebuah bangsa dan negara itu akan bisa berdiri secara mandiri dan kemudian berdaulat kalau sistem ekonominya dibangun dengan baik. Dan Rasul memberikan pelajaran berharga, dan tidak satu pun kita dapati riwayat-riwayat, satu pun tidak akan kita dapati kaum muslimin, Rasulullah bersama dengan kaum muslimin yang melakukan pembangunan yang luar biasa. Pada saat itu beliau dalam 10 tahun, dalam sejarah disebutkan lebih dari 70 kali berperang, ada yang menyebutkan bahkan lebih dari 80 kali. Kalau kita ambil 70 kali saja, maka setahunnya minimal dalam setahun itu perang 7 kali. Perang 7 kali butuh biaya yang sangat besar, tetapi tidak satu pun kita dapatkan riwayat ada pinjaman luar negeri sedikit pun. Apalagi pinjaman ke IMF, World Bank, tidak ada. Dari mana itu semua biaya? Semua biayanya adalah dari kantong-kantong kaum muslimin. Dan ini menegaskan sundukuna juyubuna, ini menjadi semangat dari Rasulullah bersama dengan para sahabatnya yang berhasil benar-benar menjadi bangsa yang bukan hanya mandiri tetapi sekaligus berdaulat, tidak bisa disetir oleh asing maupun asing. Jemaah sekalian rahimakumullah, inilah pelajaran berharga dari Rasulullah SAW yang hendaknya menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita. Setelah hijrah, apa yang harus kita lakukan? Bangun masjid, kemudian kuatkan ukhuwah Islamiyah, dan kuatkan peradaban kebangsaannya, dan sekaligus yang ketiga adalah kuatkan ekonomi umat. Barakallahu fikum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, fataqabbalan minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa hamdi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa fil lana innaka antal ghafurur rahim. Usinu wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa'd bis sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa syukur, hamba-hambanya yang senantiasa bersabar, dan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mampu meneladani apa yang dicontohkan oleh beliau sampai akhirnya dalam kehidupan kita istiqamah dalam keimanan, dan saat dipanggil Allah semoga dalam kondisi husnul khatimah, dan kelak semoga mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan ke jannahnya, bisa bersanding dengan beliau fi jannatil firdaus. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ba'dal mamat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana fataqabbal du'a. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal
الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة من أهل قول لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا على ما زدكم ولا ذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة